Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dianista Sari. Masih lanjut di cerita patah tulang, entah jilid yang keberapa ini, mungkin yang kelima ya. Sekarang kan kita lagi dalam tahap kontrol terus ya. Jadi setelah operasi bukan hanya selesai sampai di situ, tetapi kita juga masih perlu terapi, masih perlu kontrol lagi bagaimana perkembangan lukanya, bagaimana perkembangan tulangnya, seperti itu. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang konsultasi dengan dokter, tentang uh, perkembangan dari tulang yang kemarin sudah dioperasi, tapi kita akan membahas tentang alur kontrol, alur penggunaan kartu BPJS dari operasi kemarin, kemudian sekarang kontrol itu bagaimana. Untuk yang belum nonton video-video saya sebelumnya, saya ceritakan kembali bahwa waktu bulan Mei kemarin saya ada patah tulang, kemudian saya berobat ke sangkal putung selama 1,5 bulan, tidak ada perbaikan. Karena itu saya ronsen di salah satu rumah sakit kabupaten dan ternyata perlu tindak lanjut teman-teman. Karena itu saya membuat surat rujukan dari FKTP, kemudian setelah itu dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Di situ karena tidak ada ortopedi, saya dirujuk lagi ke rumah sakit yang ada di provinsi tipe B ya. Di situ operasi pasang pennya dilaksanakan. Nah, setelahnya dalam jarak waktu 1 minggu saya perlu kontrol lagi. Apakah saya perlu membuat surat rujukan lagi? Nah, ternyata saya perlu membuat surat rujukan lagi teman-teman, walaupun surat rujukan yang pertama itu belum sampai 3 bulan dari jarak kontrol. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, surat rujukan itu sudah hangus karena sudah digunakan untuk rawat inap dan operasi. Jadi saya perlu membuat surat rujukan lagi. Jadi sebelum saya ke rumah sakit provinsi lagi untuk kontrol, saya ke FKTP lagi. Di sana saya minta surat rujukan ke rumah sakit kabupaten tipe C. Nah, di sana saya dirujuk ke dokter bedah ya. Dari dokter bedah saya mendapatkan rujukan untuk kontrol ke rumah sakit provinsi di mana saya pernah melakukan operasi pasang pen seperti itu. Apakah kontrol-kontrol ini masih gratis? Iya, ini masih ditanggung BPJS. Jadi alurnya dari pertama kita berobat sampai dengan kontrol, nanti sampai dengan lepas pen itu masih dalam alur pelayanan BPJS gitu. Nah, untuk kontrol selanjutnya, dari kontrol sekarang yang kita membuat surat rujukan dari FKTP ini, kita tidak perlu membuat surat rujukan lagi. Jadi masih menggunakan surat rujukan yang kita buat sekarang. Surat rujukan itu berlaku selama 3 bulan. Nah, kalau selama 3 bulan itu kita masih kontrol terus, maka kita perlu membuat surat rujukan baru dari FKTP. Jadi jelas ya teman-teman, di sini berdasarkan pengalaman saya, mungkin ini berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. Saya kurang paham juga. Tapi dulu waktu suami saya pernah operasi di tahun sebelumnya, itu sebelum 3 bulan kita tidak perlu membuat surat rujukan lagi. Tetapi ini dari pihak rumah sakitnya kita diminta membuat surat rujukan lagi. Kita buatlah, kita sesuai dengan alur atau kebijakan masing-masing rumah sakit seperti itu. Tapi kalau untuk kedepannya semua alurnya sama. Setelah 3 bulan baru kita membuat surat rujukan baru. Oke, gitu ya teman-teman. Memang alur administrasi dari pelayanan BPJS ini seperti ini. Jadi dijalani saja. Tapi kalau untuk membuat surat rujukan untuk kontrol itu biasanya akan lebih dipermudah dari pihak FKTP-nya, dari pihak rumah sakit sebelum rujukan ke provinsi itu akan lebih dipermudah karena memang kita pernah datang dan pernah dilakukan pengecekan. Jadi lebih cepat dibandingkan ketika kita pertama kali datang.
Semoga informasi ini membantu ya teman-teman, bagi siapa saja yang membutuhkan pelayanan BPJS. Memang alurnya seperti itu. Dulu saya pun bingung banget waktu pertama kali di tahun kemarin itu karena suami saya pernah operasi. Jadi saya juga masih bingung karena informasinya saya kemarin lupa menanyakan ke pihak pendaftarannya apakah perlu ke FKTP lagi untuk membuat surat rujukan baru atau tidak, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama atau kejadian yang sama, teman-teman jangan ragu-ragu atau jangan lupa bertanya. Nanti setelah ini prosedurnya seperti apa ke pihak pendaftaran atau ke pihak bidan atau perawat atau dokter yang melayani teman-teman. Seperti itu teman-teman. Semoga pengobatan yang teman-teman jalani berjalan dengan lancar, kita sehat kembali dan tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.